Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah modul ajar konflik sosial, di mana model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Ada beberapa sarpras yang digunakan yaitu LCD, laptop, smartphone, spidol whiteboard, video pembelajaran, dan puzzle gambar konflik sosial yang terbuat dari barang bekas. Dan juga ada akses internetnya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab konflik sosial dengan tepat, peserta didik dapat menganalisis akibat konflik sosial dengan tepat, peserta didik dapat menganalisis cara menangani konflik dengan tepat, dan peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Adapun pemahaman bermakna yaitu peserta didik dapat menyebutkan faktor penyebab konflik sosial, dan peserta didik dapat menganalisis cara penanganan konflik sosial. Untuk pertanyaan pemantiknya yaitu, pernahkah kalian berselisih dengan teman kalian? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apa dampaknya bagi kalian? Bagaimana sikap kalian saat berselisih atau berkonflik? Adapun rencana pembelajarannya yaitu ada kegiatan literasi, tanya jawab, pembentukan kelompok, menyiapkan media dan LKPD, diskusi dan presentasi. Berikutnya kita mulai ke dalam kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pendahuluan. Sebelum peserta didik masuk ke kelas, peserta didik berbaris dulu di depan kelas, dipimpin oleh salah satu peserta didik, lalu masuk satu persatu dengan rapi ke dalam kelas. Hal ini dilakukan apabila mata pelajaran ini dilakukan pada jam pertama. Yang kedua, guru mengucapkan salam. Guru mempersilahkan salah satu anak untuk memimpin berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berikutnya, guru mengajak seluruh peserta didik untuk bernyanyi bersama salah satu lagu nasional yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa untuk membangkitkan semangat dan rasa nasionalisme. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan memanggil nama anak satu persatu dan menanyakan kabar mereka. Lalu, guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi pertemuan sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi hari ini. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat untuk mengecek pengetahuan awal murid tentang materi hari ini. Guru juga menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada pembelajaran hari ini dan juga dengan penilaiannya. Guru melakukan praktik mindfulness dengan teknik stop untuk mengembalikan fokus siswa dan membuat siswa lebih rileks. Memasuki kegiatan inti, guru mengajak peserta didik untuk menyiapkan buku dan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Lalu guru menyampaikan harapan positif kepada murid. Ibu berharap pada pertemuan ini kalian dapat memahami materi tentang konflik sosial dengan baik karena materi ini lekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Guru juga mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama pada awal pertemuan. Guru menyampaikan video dengan menggunakan laptop dan LCD. Setelah itu, guru mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, di mana ini merupakan langkah-langkah pembelajaran problem-based learning. Setelah penayangan video selesai, guru menyampaikan beberapa pertanyaan seperti tayangan apakah yang ada dalam video atau gambar tersebut, bagaimana suasana yang tampak pada video tersebut, mengapa peristiwa itu dapat terjadi, dan apa solusi dari masalah pada tayangan video tersebut. Berikutnya, guru mengklarifikasi masalah dengan cara memberi tanggapan atas pendapat yang disampaikan oleh peserta didik dan mengarahkannya sesuai materi pembelajaran, yaitu tentang konflik sosial. Berikutnya, langkah kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, yaitu ada kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Selanjutnya, guru memberi lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan. Kelompok dengan gaya belajar visual mendapat lembar kerja atau tugas yang sudah dicetak, di mana ada tulisan dan ada gambarnya. Berikutnya, kelompok dengan gaya belajar auditori mendapat tugas dalam video bersuara yang dibagikan di grup WA kelas atau bisa ditayangkan oleh guru di kelas.
Berikutnya, kelompok dengan gaya belajar kinestetik mendapat tugas dalam bentuk puzzle yang harus disusun terlebih dahulu. Langkah berikutnya dari problem-based learning adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik bersama dengan kelompoknya mengerjakan tugas dari guru, dan guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompoknya. Peserta didik juga diperbolehkan mencari jawaban dari berbagai sumber seperti buku paket, bahan bacaan dari guru, atau browsing lewat internet. Langkah berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru mempersilahkan beberapa peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah dipaparkan. Pada bagian penutup, guru mengapresiasi dan memberikan klarifikasi terhadap seluruh tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran mengenai materi konflik sosial, terutama pada bagian cara penanganannya. Guru memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, guru menutup pelajaran dan secara bergantian memberikan kesempatan pada peserta didik lainnya untuk memimpin berdoa. Adapun pertanyaan diagnostik non-kognitif adalah bagaimana perasaan kalian hari ini, kegiatan apa yang paling menyenangkan dan kurang menyenangkan. Untuk asesmen diagnostik kognitif, apakah kalian pernah mengalami konflik dengan orang lain? Apa yang menyebabkan konflik itu terjadi? Dan apa dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut, dan bagaimana cara kalian mengatasi konflik tersebut. Untuk refleksi peserta didik, apa yang kalian pahami tentang konflik sosial, apa saja penyebab konflik sosial, apa dampak positif konflik sosial, apa dampak negatif konflik sosial, dan bagaimana cara menangani konflik. Untuk refleksi guru, apakah semua peserta didik memahami materi yang telah dipelajari? Peserta didik mana yang perlu perhatian khusus, baik yang kurang maupun yang istimewa? Hal apa yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran hari ini, dan hal apa yang harus menjadi perbaikan pada pembelajaran hari ini? Untuk remedial adalah berupa menjodohkan pernyataan. Untuk kegiatan pengayaan adalah peserta didik membaca bahan ajar bentuk penyelesaian konflik sosial. Adapun lampiran-lampiran dalam modul ajar ini adalah lembar kerja peserta didik, lembar pengayaan, lembar remedial, lembar refleksi peserta didik dan guru. Ada lampiran asesmen penilaian atau instrumen penilaiannya, dan ada juga bahan bacaan untuk guru dan peserta didik.